Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jazakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan diantaranya hari ini hari Jumat, kita sebagai muslim wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah dan mendengarkan khutbah. Tak lupa sholat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan kita selaku umatnya. Jazakumullah, di dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin akan kembali terutama kepada saya sebagai khatib yang tentu saja banyak berbicara mengenai bagaimana bahayanya lidah kita jika kita tidak benar-benar menjaga dengan sebaik-baiknya. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan, kata beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berkata benar. Jika tidak bisa, maka diamlah. Sabda Rasul tersebut menjelaskan kepada kita betapa bahayanya lidah sampai Rasulullah mengkaitkan dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Jadi barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jaga mulutnya, yaitu dengan berkata benar atau diam semisal. Kemudian di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah lebih terperinci menjelaskan, "Inna aktsara ma yudkhilun nasan nar al-azfar al-fam wal farj." Kata Rasulullah, sesungguhnya nanti yang menyebabkan kebanyakan orang masuk neraka diakibatkan oleh dua lubang. Yang pertama mulut dan yang kedua farj. Hadis lain menjelaskan, yaitu di antara dua jenggotnya dan dua kakinya. Maksudnya sama, yaitu mulut dan kemaluan. Hadir sidang rahmatullah, tentu mendengar sabda Rasul tersebut kita tidak bisa main-main di dalam hal ucapan kita dan farji kita. Kalau kita buka kitabnya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan paling tidak ada 20 dosa yang diakibatkan oleh mulut kita. Dan di antaranya 6 yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakun khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakun khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisalis anfusukum badal iman wa ma lam yatub fa ulaika humul zalimun. Di dalam ayat ini ada 3 hal yang menyebabkan kita menjadi ahli neraka. Yang pertama adalah mengolok-olok, la yaskhar, jangan mengolok-olok. Wala talmizu, jangan mencela. Nah, 2 hal ini yang menyebabkan amal kita menjadi bangkrut. Ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kalian apa itu muflis? Apa itu bangkrut? Kata para sahabat, ya orang yang potong ketika usahanya sudah habis segala-galanya. Kata Rasul, tidak. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti membawa amal ibadah, salat, zakat, saum dan lain sebagainya. Tapi ketika dia nanti masuk surga, banyak orang yang meminta, ya Allah, jangan dulu dimasukkan dulu ke surga. Karena orang ini qad satamahana. Orang ini sudah banyak mencela, menghina kami, mengolok-olokkan kami, maka kami menuntut hari ini di alam mahsyar. Dan belum sempat dia meminta maaf kepada saya. Kemudian maka amalan kebaikan yang diberikan kepada orang yang pernah ketika dunianya dicela, dihina. Dan waqadha fahana. Begitu juga dia pernah menuduh kepada orang lain yang tentu saja tidak benar tuduhannya. Itu pun juga menuntut. Karena belum meminta maaf, maka itu pun kemudian amal kebaikan yang diberikan kepada yang menuntut tadi, pernah dituduh tadi. Karena saking banyaknya ucapan dia menghina orang lain, mencela orang lain, menyakiti orang lain, maka amal-amal kebaikannya habis untuk membayar kesalahan-kesalahan dia yang tadi pernah mencela, menghina, mengolok-olok, mencerca dan lain sebagainya kepada orang lain. Kemudian karena amalnya yang kebaikan tadi habis, maka terpaksa kesalahan orang yang pernah dihina, dicaci maki, dituduh tadi diberikan kepada dia. Kemudian orang tersebut yang seharusnya masuk surga kemudian dilemparkan ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga termasuk hati-hati kita ketika wala talmizu anfus wala tanabazu bil alqab. Hati-hati kita memberikan gelaran kepada orang lain. Kadang-kadang kita suka memanggil seseorang itu dengan gelaran yang mungkin saja dia tidak suka dengan gelaran tersebut. Itu pun sama, termasuk menghina, termasuk hadis tadi. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-12-nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka tidak boleh untuk kalian melakukan su'udzon. Istanibu, kalimat yang menggunakan istanibu, ya. Dari don, inna ba'da don ismun, karena sebagian dari su'udzon, negatif tinggi itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Dan kemudian yang kelima, kalian tidak boleh tajassus, ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang keenam, ghibah. Nah ini juga hati-hati dengan perbuatan ghibah ini. Kita sudah biasa, ya, menceritakan tentu saja adalah kejelekan orang lain. Kalau kebaikan orang lain itu tidak ghibah. Dan ketika kita menceritakan kejelekan orang lain, walaupun itu benar adanya, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya,
bahwa yang kami cerita itu benar, ya itulah ghibah. Maka saking beratnya dosa ghibah itu kata Allah dalam ayat barusan, yaitu ayyuhibbu ahadukum ayyakula akhi maytan fakaritum. Sama dosanya dengan memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Jadi saking beratnya dosa berbuat ghibah, ya, gosip dan lain sebagainya itu, maka hati-hati. Itu dapat menyebabkan ya, tergelincir kita ke api neraka. Sebagaimana tadi kata Rasul, kebanyakan nanti manusia masuk neraka itu gara-gara yang pertama dosa mulutnya, yang kedua dosa farjinya. Kemudian yang selanjutnya ya, dari 20 dosa yang disebutkan oleh Imam Ghazali, yang selanjutnya jangan lupa pula hati-hati ketika ada kata-kata kesyirikan. Mungkin kita tidak menyadari dan mungkin kita juga tidak tahu bahwa itu adalah berdosa. Biasanya suka ada orang yang ketika bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, ini tidak boleh. Ini ada unsur kesyirikan. Kenapa? Karena mensejajarkan Allah dengan Rasulullah. Tidak boleh. Cukup demi Allah. Tidak boleh tambah dengan demi Rasulullah. Mungkin lainnya bagus, tapi itu tidak dibenarkan di dalam akidah kita. Kemudian juga pernah di zaman Rasulullah ada orang mengatakan Masya Allah wa Masya Allah. Terserah Allah dan terserah Anda ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tidak boleh begitu. Jadi mengucapkan terserah Anda itu tidak boleh, terserah Anda. Kenapa? Karena yang menentukan nasib kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu. Jangankan besok, jangan 1 jam. Sekarang kita sedang mendengarkan apa ke depan yang terjadi. Kita tidak tahu. Karena itu Rasul menegur, tidak boleh mengatakan Masya Allah, Masya Allah. Terserah Allah dan terserah kamu. Tidak boleh. Tapi kata Rasulullah, Masya Allah, summa Masya Allah. Terserah Allah, kemudian terserah kamu. Nah ini mungkin sangat jarang kita mendengarnya. Tapi ya, yang sudah-sudah tidak apa-apa. Tapi ke depan tidak boleh kita mengatakan terserah Allah. Kapan berangkat tidak boleh begitu. Tapi terserah Allah, kemudian terserah kamu. Ya warahmatullah. Juga hati-hati pula. Yang dapat menggerus amal kita adalah yaitu ucapan sum'ah. Apa itu sum'ah? Yaitu memperdengarkan kebaikan kita kepada orang lain. Dari kata-kata sami'ah. Ya. Nah mungkin kalau sekarang zamannya medsos, maka karena ucapan itu ada 2, ada bil lisan, ada bil tulisan. Ya. Nah, kalau WA kan tulisan. Nah sekarang ini hati-hati. Ya. Kita gatal kalau kita tidak berbicara apa yang sudah kita amalkan. Umpamanya tiba-tiba ngantuk nih tadi malam, bangun jam 3 tahajud. Itu hati-hati. Itu bisa menghancurkan amal kita. Ya. Hati-hati dengan ucapan yang ada unsur riya, unsur ingin orang lain tahu. Ya. Yang disebut sum'ah, ingin memperdengarkan ke orang lain tentang kebaikan kita. Itu hati-hati. Hancur kita. Dan setan tentu pasti sangat senang jika kita berbuat sum'ah atau riya tadi. Karena ada kawan nanti di neraka. Kemudian selanjutnya, hati-hati pula kalau kita berbicara gurau, kemudian gurauan itu adalah ada unsur bohongnya. Tentu banyak ustaz, ajangan karena ingin mungkin tujuannya adalah menghibur supaya tidak ngantuk, kemudian
mengeluarkan kata-kata guruan, tapi Quran tersebut di dalamnya ada kebohongan, itu juga haram hukumnya, tidak boleh kata Rasul. Kalau aku berguru kata beliau, itu aku benar. Ya, ketika ada seorang perempuan yang berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ikut ke wanita, ya nanti saya naikkan ke anak wanita. Kemudian kata perempuan tadi, ya Rasul, bagaimana saya harus naik anak wanita kan? Tidak mungkin wanita masih kanak-kanak dinaikkan. Ya itu kan kata Rasulullah, wanita ini kan punya ibu, berarti ini anaknya. Nah itu kan guru Rasulullah. Itu kan benar, memang benar. Pasti wanita itu dalam kita juga akan sama. Kata orang tua kita itu adalah anak. Guruan yang sedang dibolehkan. Yang tapi kalau guruan yang unsurnya di dalamnya ingin ditertawakan, bohong itu tidak boleh, haram hukumnya. Ya barakallah, selanjutnya juga hati-hati dengan namimah, dengan menghasut, dengan adu domba, dengan provokasi. Hati-hati, ya. Karena ucapan lisannya sangat luar biasa. Kenapa Rasulullah sampai mewanti-wanti? Dan kita tahu, kita sadari awalnya perkelahian, awalnya pertengkaran, awalnya mungkin perseteruan, termasuk di dalamnya ketika dalam rumah tangga. Awal dari perceraian itu juga diawali dengan kata-kata yang tidak bisa dijaga. Karena pantas Rasulullah mengatakan, "Qul khairan aw liyasmut." Kamu bicara benar, baik, kalau tidak benar, diam. Karena memang mulut atau istilah kita lidah bertulang ini ya, harus benar-benar dijaga oleh kita karena terlalu banyak dosa yang diperbuat oleh ucapan kita, termasuk di dalamnya bohong, termasuk di dalamnya sumpah palsu, janji palsu. Ini juga semuanya. Apalagi kalau berbohong, kata Rasulullah, iyyakum wal kadhiba. Jauhilah kalian bohong. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sang bohong itu akan mengajak kita, menggiring kita kepada kedurhakaan yang lain. Dan ketahuilah, innal fujur yahdi ilan nar. Dan fujur itu, kedurhakaan itu pasti menggiring kita ke api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang rahimakumullah, itu yang pertama dari hadis Rasulullah, bahwa kebanyakan manusia masuk neraka disebabkan yang pertama al-fam, yaitu mulut. Itu baru sebagian yang saya jelaskan karena mungkin waktu yang terbatas. Kemudian apalagi yang kedua, yaitu dosa dari farj, dosa dari kemaluan. Apalagi di zaman sekarang sangat luar biasa dahsyat. Apa dosa farj? Tentu yang pertama, yang paling dahsyat adalah zina. Dan zina perlu diketahui di dalam syariat Islam, definisinya bukan masalah diperkosa atau tidak ridho. Ridho sama itu sama, namanya itu zina. Apa itu zina? Yaitu melakukan hubungan badan di luar pernikahan, itu namanya zina. Karena sekarang ada kesan kalau ridho sama ridho itu bukan zina. Tidak demikian di dalam ajaran Islam. Dan perbuatan zina ini, apalagi kalau sudah pernah menikah, saking dosanya sangat-sangat besar. Di dalam ajaran Islam, tobatnya tidak cukup hanya bertobat kepada Allah, tidak akan mengulang. Tapi Rasulullah sampai ada seorang perempuan yang datang kepada Rasul,
telah berzina, buktinya ini hamil, dan saya seorang janda yang belum punya suami lagi. Apa kata Rasul? Kalau begitu tunggu nanti kamu kalau sudah melahirkan datang lagi ke sini. Ditangguhkan. Karena orang tersebut sudah benar-benar bertobat, maka datang lagi. Ya Rasul, saya sudah melahirkan, ini anak saya. Kata Rasul ke walinya, tolong jaga. Kamu anak kamu ini harus disapih dulu sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun menyusui anaknya, datang lagi dia. Pada hukumnya jelas ranjang, dihukum mati. Datang lagi. Ya Rasul, saya sudah melakukan sudah selesai ini. Tugas saya menyusui anak. Kemudian Rasul merintahkan mengikat perempuan tersebut, kemudian dilempari dalam batu sampai meninggal dunia. Ini apa artinya? Artinya dosa zina itu tidak cukup untuk hanya bertobat saja, saking besar. Tapi sekarang orang begitu mudah menggampang-gampangkan berzina ini. Sampai ngeri zaman sekarang. Ya, ada survei ya, ketika anak sekolah SMP ditanya ya, dalam survei tersebut itu rata-rata mereka paling tidak sudah kebanyakan melakukan dengan temannya. Ini sangat luar biasa. Yang kedua, homoseks, lesbian, hubungan sesama berjenis, itu juga sama hukumannya dengan yang zina. Yang ketiga, apa dosa? Kemaluan, yaitu berhubungan intim dengan binatang. Sekarang sudah ada, karena mungkin dengan manusia sudah bosan karena seringnya. Saya pernah baca di WA, ada orang yang sudah mencampuri perempuan 21.000 kali. Sudah bosan tentu saja mungkin. Bahkan di sini ada seorang saya baca di berita salah satu pimpinan partai tertentu, itu katanya pernah menikah dengan anjing. Nah, itu dosa besar. Kemudian apa lagi? Kemudian walaupun istri kita halal, maka ketika kita mencampuri istri dalam keadaan haid atau itu juga haram, tidak boleh. Itu dosa besar. Kemudian apa lagi yang menyangkut dosa farji ini di dalamnya adalah termasuk juga adalah yaitu ketika kita buang air kecil di tempat terbuka. Mungkin seperti kita ketika renang di pantai, ya, kemudian ingin pipis, maka kemudian kita menghadap kiblat atau membelah kiblat, itu juga tidak boleh. Kemudian apa lagi? Dosa farji ini, yaitu adalah ketika kita pipis, kemudian kita tidak cebok, tidak membersihkan, ya, farji kita, itu juga itu menyebabkan dosa besar. Dan kata Rasulullah, ketika Rasul melewati 2 kuburan, kata Rasul, orang ini sedang disiksa. Yang satu karena kencingnya, ketika kencing dia tidak membersihkan kencing. Yang kedua karena namimah, dia suka menghasut. Dan yang terakhir, dosa dari farji ini adalah hati-hati, yaitu tidak dihitan kalau laki-laki. Kenapa menjadi dosa laki-laki tidak dihitan? Pada hukumnya adalah sunnah, benar. Tapi karena kita ada kewajiban melaksanakan ibadah sholat, dan salah satu syarat sholat adalah berwudu, dan syarat wudu itu harus bersih dari najis. Nah, ketika orang yang belum dihitan, maka ketika dia kencing, maka kencingnya itu nempel di kulitnya. Karena itu, maka bagi laki-laki, kenapa menjadi wajib hukumnya berkhitan? Karena ada kaitan dengan sahnya sholat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari Rasulullah tersebut, sehingga kita tidak mudah berbicara, tidak mudah mengucapkan kata-kata apapun. Yakinkan apa yang kita ucapkan benar adanya dan memberikan maslahat kepada orang lain, dan tentu saja jangan sampai juga menyakiti orang lain.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah